Oke, kita lanjutkan ke pilihan yang lain. Nah, kita lihat di bagian more, ini isinya sama dengan di bagian option yang ini ya. Nah, ini sudah kita coba. Kemudian di bagian ini ada reading highlight. Nanti ketika kita menemukan kata, itu kata tersebut akan diberikan highlight ya. Misalnya kita klik di highlight all, maka seluruh kata yang ditemukan itu akan diberi tanda warna ya, warna highlight. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini digunakan define in, itu digunakan untuk menentukan di mana kata itu berada. Artinya kita akan mencari kata itu di bagian mana? Di bagian main dokumen, bagian footnote, endnote, atau di bagian komen. Nah, selanjutnya ini find next itu digunakan untuk menselect ya, menselect kata yang ditemukan tersebut satu persatu ya. Misalnya seperti ini, kita klik di find next. Nah, ini di bagian ini yang kena select ya. Kita next lagi. Nah, seperti ini dia. Misalnya di bagian kata yang terselect ini mau diapakan? Misalnya mau kita rubah warnanya. Nah, itu di bagian kata yang sudah kita select tadi yang berubah warnanya ya. Oke. Selanjutnya kita klik lagi misalnya find next. Nah, ini mau diapakan lagi? Misalnya ini mau dirubah hurufnya misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa menemukan kata-kata yang kita cari sambil kita bisa mengolahnya ya, mengolah kata yang kita temukan tersebut. Oke, selanjutnya anak-anak perhatikan di sini ada replace, ada go to. Nah, itu sebenarnya di sini ada pilihannya juga. Di sini ada replace dan ada go to. Jadi ketika ini kita tutup, nah kita mau buka lagi replace. Nah, yang tampil ya sama seperti ini, hanya pindah tab saja. Nah, ke sini dia, ke replace. Nah, replace ini berguna untuk mengubah ya, mengubah kata yang kita temukan dengan apa gitu. Replace with. Jadi dirubah dengan apa gitu. Misalnya kata space kita rubah menjadi spasi, misalnya pakai i ujungnya ya. Maka nanti kalau replace saja maka satu persatu. Kalau replace all berarti semua kata space pakai e ujungnya akan dirubah menjadi spasi yang ujungnya pakai i ya. Kita coba replace all. Nah, Microsoft Word itu sudah mengubah 48 ya, 48 kata space itu diganti dengan spasi pakai i ujungnya. Oke. Kita yes. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat seluruh kata space yang ujungnya pakai e itu sudah berubah menjadi ujungnya pakai i. Jadi ketika kita mengolah dokumen, ingin merubah kata dalam jumlah yang banyak, itu bisa gunakan fasilitas ini ya, di replace ini. Oke, selanjutnya kita ke GoTo. Nah, di sini ada pergi ke apa ya. Misalnya di sini halaman, kita tuliskan saja, misalnya kita sekarang berada di halaman 1, page 1 of 4, berarti kita sekarang berada di halaman 1, kita mau pergi ke halaman 4, ketikkan angka 4, kemudian tekan enter atau klik di go to. Nah, kita berada di halaman 4. Nah, kita coba yang berikutnya, misalnya di sini ada grafik, nah, kita klik di grafik, kita bisa menulisnya grafik 1 misalnya, kita klik go to. Nah, di sini berada di grafik 1. Urutan menghitungnya dari halaman 1 ya, dari halaman pertama. Nah, karena di halaman pertama tidak ada, maka ini yang ada di halaman kedua. Maka kita berada di halaman kedua untuk menunjukkan bahwa di situ ada grafik. Yang harus diperhatikan bahwa di sini, di bagian go to ini, itu tidak menselect objek yang dituju ya.
Jadi hanya menunjukkan di bagian itu ada objek yang kita ingin tuju saja ya. Oke, itu kegunaan dari GoTo. Oke, ini Bapak kira cukup. Ini kita close saja. Kita coba lihat di bagian yang lain. Nah, di sini ada grafik, find grafik. Misalnya kita klik di grafik. Nah, maka di bagian ini ada keterangan yang akan ditemukan atau yang ingin dicari adalah grafik ya. Sekarang kita berada di grafik, ini ditemukan ada grafik ya, tapi langsung diselect. Nah, itu perbedaannya dengan yang GoTo tadi. Ini ada grafik 1 dari 4 ya. Nah, untuk menuju grafik 2 kita tekan tanda panah ini. Nah, ini berada di grafik yang kedua. Terus grafik yang ketiga, ini masih ada satu lagi, mana grafiknya? Kita klik lagi. Nah, di sini grafiknya ya. Oke, kita coba yang lain. Di sini ada tabel ya. Kita klik. Nah, di sini yang akan ditemukan adalah tabel. Ini tabel ini berada di halaman berapa? Di halaman 3. Oke. Kita geser-geser pakai tanda panah ini. Ini berada di halaman 2 ada tabelnya. Di halaman 1 juga ada tabelnya. Jadi ada 3 tabel. Nah, kita sekarang berada di tabel yang pertama. Kita lihat lagi ada equation. Nah, kita sekarang sedang men-select equation yang ketiga dari 3 equation yang ada di dalam dokumen kita. Kita lihat, ini yang equation berada di halaman pertama. Ini berada di halaman yang kedua. Nah, seperti itu cara kerjanya ya. Nah, ini Bapak anggap cukup untuk pembahasan tentang find ya. Ini kita silang saja. Kemudian kita bergeser ke sini, ke replace. Nah, replace ini sudah kita bahas ya. Kalau kita klik dia ke bagian ini ya, sama seperti tadi. Jadi ini sudah kita bahas, kita langsung ke bagian select ya. Nah, ini bagian select. Kalau kita klik di select all, maka seluruh dokumen akan kena select. Nah, seperti ini. Atau bisa kita menggunakan tombol Ctrl A ya. Kemudian di sini ada select object. Nah, select object ini digunakan untuk men-select objek yang berada di belakang teks. Karena biasanya kalau tidak menggunakan perintah ini, kita akan kesulitan untuk men-select objek yang posisinya berada di belakang teks. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada objek yang berada di belakang teks. Nah, kita akan kesulitan kalau kita klik seperti ini. Ya. Maka untuk men-select objek yang posisinya seperti ini, kita bisa menggunakan perintah select object yang ini. Nah, ini kita aktifkan dulu. Klik begini, ini tandanya harus aktif. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini mudah ya. Kita bisa men-select objek yang berada di belakang teks dengan mudah. Begitu. Oke, ini sudah aktif select object. Ini kita buang dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada selection pane. Ini kalau kita klik. Nah, sekarang kita berada di halaman 2. Di sini ada gambar ya. Ini artinya gambar ini gambarnya terlihat. Kalau ini kita klik, nah itu gambarnya akan hilang. Kita pindah ke halaman berikutnya. Di sini di halaman 3 ini, kalau mau disembunyikan sekaligus, klik di hide all ini. Nah, mau ditampilkan sekaligus di sini. Kalau mau satu-satu, dari sini. Seperti ini ya. Demikianlah pembahasan kita tentang find, replace, dan select. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.